Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Rayu Waidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan, khususnya guru yang bertugas menjadi wali kelas, yang mungkin pada saat ini dihadapkan dengan pengerjaan aplikasi rapor digital yang versi Kemenag ini. Jadi seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wali kelas dalam hal ini untuk mengerjakan ARB ini, bisa mengikuti cara-cara yang akan saya berikan. Oke, setelah sebelumnya saya memberikan tutorial untuk proses pengerjaan ARB untuk masing-masing guru mata pelajaran. Nah, yang sekarang saya akan memberikan tutorial untuk yang wali kelas. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai yang dari guru mata pelajaran nanti akan otomatis terinput ke dalam wali kelas, ke dalam akun wali kelas ketika proses pengerjaan di masing-masing mapel itu selesai. Seperti tadi atau seperti video saya sebelumnya untuk Penjas kelas 1A itu sudah selesai memberikan penilaian untuk input penilaian harian dan input penilaian akhir. Nah, makanya di sini saya akan memastikan apakah nilai itu sudah masuk, itu masuknya di wali kelas. Nah, ini saya masuk ke akun wali kelas untuk kelas 1A yang nilai Penjasnya sudah masuk tadi. Nah, di sini perbedaannya untuk akun wali kelas itu ada menu tambahan. Menu tambahan itu adalah berisi menu wali kelas yang di dalamnya ada siswa, ada rapot, dan ada leger. Jadi ada 3 submenu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan wali kelas? Oke, yang harus dilakukan pertama kali itu adalah klik menu siswa. Nah, di sini ada submenu lagi. Jadi setiap siswanya itu ada 3 menu pilihan di sini. Ada lihat nilai. Kita akan coba lihat. Nah, ini baru masuk nilai Penjas ya, yang tadi sudah saya inputkan. Jadi ini lengkap. Jadi wali kelas juga ini bisa mengecek apakah guru yang sudah melakukan input itu sudah melakukan proses dengan baik dan benar atau belum. Dari mana? Dari sini. Nah, biasanya kalau ada yang melakukan input tidak 100%, di sini mungkin deskripsi tidak muncul atau mungkin predikatnya ini kosong. Nah, makanya ini rekan-rekan wali kelas bisa melakukan pengecekan di sini. Jadi jika ada hal yang seperti itu, silakan untuk sampaikan kepada guru mata pelajaran bahwa nilainya itu belum 100% benar misalnya. Jadi bisa lakukan cek dari lihat nilai ini. Oke, yang berikutnya itu adalah ada profil siswa. Nah, di sini silakan wali kelas untuk bisa mengecek detail-detail siswa. Jadi di sini mungkin ada perbaikan nama atau alamat atau tanggal lahir, nama orang tua, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita cetak rapot ada yang salah di semester kemarin, bisa diperbaiki di sini oleh wali kelas. Nah, silakan di sini bisa lakukan prosesnya mulai dari identitas, alamat, orang tua, dan wali di sini. Jadi silakan jika ada perbaikan tinggal diperbaiki kemudian diklik simpan. Oke, yang berikutnya ini adalah menu yang paling penting kalau menurut saya. Kenapa? Di sini ada input catatan. Nah, input catatan ini adalah menu yang menjadi pembuka untuk menu-menu berikutnya. Kenapa? Tujuan utama dari wali kelas itu adalah untuk mencetak rapor. Nah, input catatan ini adalah penting karena di rapor ini tidak akan muncul menu cetak. Kenapa? Karena menu cetak ini di sini kan di aksi ya. Di aksi ini nanti akan muncul menu cetak rapor. Ini akan muncul jika rekan-rekan wali kelas sudah melakukan proses input catatan. Sama juga dengan leger. Leger ini tidak akan muncul nama. Nah, ini kosong karena karena wali kelas belum melakukan proses input catatan. Jadi makanya input catatan itu adalah hal yang paling wajib dilakukan oleh rekan-rekan wali kelas sebelum melakukan proses untuk pencetakan. Oke, saya akan contohkan seperti apa menunya. Di sini satu orang ya, Anindya. Input catatan, diklik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Silahkan mulai dari predikat, sikap spiritual. Jadi wali kelas itu menilai masing-masing siswa berdasarkan rapotnya ya yang di sini. Jadi sikap spiritualnya misalnya baik, deskripsinya
bla bla bla, misalnya apa. Kemudian sikap sosial baik, sikap sosial ini deskripsinya apa. Nah ini juga banyak ya, jadi silakan untuk teknis penulisan ininya, ini nanti kalau membutuhkan nanti akan saya simpan di deskripsi ya, di link deskripsi untuk video ini. Jadi nanti untuk memudahkan rekan-rekan supaya misalnya kalau baik sikap spiritual itu tulisannya apa, seperti apa gitu, nanti bisa saya simpan. Oke, kemudian kegiatan ekstrakurikuler misalnya jika ada silakan, jika tidak ada tidak apa-apa. Predikatnya, kemudian ini ekstrakurikuler kedua, ketiga dan sebagainya. Oke, bisa dihapus ini ya, bisa ditambahkan. Jenis prestasi jika ada, jika tidak ada di X juga tidak apa-apa. Nah ini sakit izin alpha silahkan ditulis, kalau tidak ada bisa 0 misalnya. Nah ini status siswanya, di sini ada naik dan tidak naik karena ini semester genap, semester 2 ini wajib kita isi. Jadi apakah siswa tersebut naik atau tidak naik. Nah misalnya catatannya seperti ini. Oke, nah jika dirasa ini sudah lengkap, sudah benar, sudah sesuai, tinggal klik simpan. Oke, berhasil, berarti kita sudah melakukan proses input catatan untuk 1 orang siswa. Nah ini atas nama Anindya tadi ya. Nah lakukan proses input catatan untuk seluruh siswa yang ada di kelas kita. Nah jadi mungkin ini yang lumayan membutuhkan energi untuk rekan-rekan yang kebetulan mengampu wali kelas. Nah tapi ini wajib ya, ini wajib karena jika tidak melakukan proses input catatan itu tidak akan muncul menu rapotnya. Oke, kita akan memastikan apakah iya. Kita masuk ke menu rapot. Nah ini, jadi karena ini dia kita sudah melakukan proses input catatan, aksinya di sini muncul dan aktif untuk cetak rapot. Jadi silakan untuk rekan-rekan misalnya jika sudah selesai semua bisa dicetak rapotnya dengan cara mengklik yang aksi ini. Sama juga dengan Legger, ini akan muncul nama Anindya karena kita sudah melakukan proses input catatan. Nah ini Anindya, karena nilai yang dimasukkannya itu baru penjas, nah ini baru ada penjas di sini. Ya, jadi itulah, jadi pentingnya untuk melakukan proses input catatan. Oke, untuk cetak rapot, nah ini sebagai gambaran awal ya. Nanti untuk fix resmi akhirnya juga saya akan membuat tutorial. Tapi intinya seperti ini, jika rekan-rekan sudah memastikan bahwa semuanya sudah melakukan proses input catatan untuk siswa, silakan cetak rapot, diklik. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah ini ada 2 pilihan, bisa di save as, bisa disimpan dalam file di laptop kita, atau bisa langsung di print langsung misalnya kalau kita terkoneksi dengan printer, silakan. Nah untuk proses pengaturan margin itu rekan-rekan bisa lihat di samping ya di sini. Jadi mungkin ketika kita lakukan proses save as PDF misalnya mau disimpan terlebih dahulu, nah ini ada yang menggantung misalnya. Ambil contoh, nah ini kan tidak mungkin kita melakukan proses print tapi nama kepala madrasahnya ini di bawah. Nah ini bagaimana caranya? Kita klik yang more setting, more setting, kemudian kita bisa lakukan proses di skala, misalnya custom, kita kurangi misalnya jadi 97. Oke, ini tidak menggantung lagi ya, atau mungkin 95 lah. Nah ini tidak menggantung. Kemudian wah ini saya tidak mau ada tulisan header footer, tinggal dicentang saja ini, jadi nonaktifkan, nanti tidak akan muncul header footernya. Oke itu. Jadi pastikan bahwa ketika kita melakukan proses simpan atau proses print, page setupnya itu, pengaturannya itu sudah sesuai. Jadi supaya nanti ketika kita lakukan proses printing atau melakukan print itu tidak ada istilah misalnya tanda tangan atau nama kepala madrasah di bawah, atau misalnya ini tahun 2021 harusnya di pinggir tapi ini ke bawah, ke sini di bawah di kelas misalnya. Jadi makanya dicek terlebih dahulu, dipastikan untuk setiap siswanya ketika melakukan proses save as PDF ini.
Oke, mungkin itu gambaran awal untuk pengerjaan HRD akun wali kelas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.